Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Ortega. Di sini saya akan menjelaskan seputar manajemen kompensasi pada PT Pertamina. PT Pertamina adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi dan petrokimia. Perusahaan ini memiliki lebih dari 30.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Manajemen kompensasi PT Pertamina bertujuan untuk memberikan imbalan yang adil dan kompetitif kepada karyawan, serta mendorong kinerja karyawan yang optimal. Komponen kompensasi yang diberikan oleh PT Pertamina terdiri dari dua jenis, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Kompensasi finansial adalah imbalan yang diberikan dalam bentuk uang yang terdiri dari yang pertama ada gaji pokok atau imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kedua ada insentif. Insentif adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kinerjanya yang dapat berupa bonus, komisi, atau tunjangan. Dan yang ketiga ada tunjangan. Tunjangan adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kondisi tertentu yang dapat berupa tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, atau tunjangan perumahan. Kemudian ada kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial adalah imbalan yang diberikan dalam bentuk non-uang yang terdiri atas 1. Pengembangan karir. Pengembangan karir ini adalah kesempatan yang diberikan kepada karyawan untuk mengembangkan karirnya yang dapat berupa pelatihan, pendidikan, atau promosi. Yang kedua ada kesempatan kerja yang aman dan nyaman. Yang ketiga ada pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian ada proses penyusunan kebijakan kompensasi. Proses penyusunan kebijakan kompensasi PT Pertamina dilakukan oleh Fungsi Kompensation dan Benefit Direktorat SDM. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari karyawan, manajer, hingga dewan direksi. Proses penyusunan kebijakan kompensasi PT Pertamina ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada analisis pasar, yang dimana proses untuk pengumpulan informasi tentang kompensasi yang diberikan oleh perusahaan lain di industri yang sama. Yang kedua ada analisis internal. Analisis internal ini adalah proses untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja karyawan, kemampuan perusahaan, dan strategi perusahaan. Yang ketiga ada pembentukan kebijakan. Pembentukan kebijakan ini adalah proses untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan hasil analisis pasar dan internal. Yang keempat ada implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah proses untuk menerapkan kebijakan kompensasi yang telah ditetapkan. Kemudian ada penilaian kerja. Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan besarnya kompensasi yang diberikan PT Pertamina, yang menggunakan sistem penilaian kinerja yang terintegritas dengan sistem manajemen kinerja. Sistem ini bertujuan untuk menilai kinerja karyawan secara objektif dan transparan. Penilaian kinerja karyawan PT Pertamina terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama ada kompetensi, adalah kemampuan karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua ada kualitas kerja, dan yang ketiga ada kuantitas kerja. Yang keempat ada kehadiran dan ketepatan waktu. Yang kelima ada kepemimpinan. Yang keenam ada kerjasama, dan yang terakhir ada inovasi. Hasil penilaian kinerja karyawan digunakan untuk menentukan besarnya kompensasi yang diberikan, termasuk dan insentif dan promosi. Kesimpulannya, manajemen kompensasi PT Pertamina dirancang untuk memberikan imbalan yang adil dan kompetitif kepada karyawan, serta mendorong kinerja karyawan yang optimal. Manajemen kompensasi PT Pertamina disusun berdasarkan analisis pasar dan internal serta penilaian kinerja karyawan. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang masih bingung untuk melanjutkan perguruan tinggi, kalian bisa daftarkan diri kalian di Digitech University. Untuk info terlengkapnya kalian bisa cek di IG @Digitech University. Terima kasih.